I've always liked to play with fire. Perkenalkan, nama saya Bintang Sirait, NPM C1 C19 Di sini saya akan membahas bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik. Yang pertama, prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang akan dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisi perusahaan anak. Lalu, ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain, yaitu prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategis. Prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Diferensial berdasarkan PSAK 22 atau revisi 2010. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau di liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi, diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua, karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan. Di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasi. Contohnya, dialokasi ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau ke kombinasi keduanya. Ada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi divisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Contohnya, aset tak terwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka, secara standar, suatu aset tak terwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten itu juga boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22
tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi atau perusahaan induk bisa saja mengakuisisi suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi ke perusahaan anak. Perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Ada goodwill. Goodwill tidak diamortisasi tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadi penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Lalu ada pembelian dengan diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investe. Pada PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, yaitu terdiri yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait ada. Yang pertama, menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba saham biasa. Yang kedua, menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Yang ketiga, memunculkan diferensial atau dialokasikan. Yang keempat, memunculkan kepentingan pengendali di bagian kredit. Yang kedua, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang ketiga, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya, setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian, adanya bagian ekuitas kepentingan non pengendalian, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan yang akan muncul kepentingan non pengendalian. PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Yaitu ada rumusnya nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi sama dengan imbalan yang diserahkan. Isu lainnya seputar konsolidasi. Adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek